Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevia Salma Salsabila dengan NIM 43010220132 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3C. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Penerapan Psikologi Komunikasi dalam Mengatasi Gangguan Kesehatan Mental pada Generasi Milenial. Jurnal ini ditulis oleh Rita Nurulansari dan Nunung Sanusi. Jurnal ini juga dimuat oleh Buana Komunikasi dan Jurnal Penelitian Studi Ilmu Komunikasi pada volume 4 nomor 1 2023. Kesehatan mental memiliki peranan yang penting seperti kesehatan fisik lainnya. Kesehatan mental yang terganggu diantaranya berawal dari keluarga yang tidak harmonis. Salah satu faktor ketidakharmonisannya sebuah keluarga adalah kurangnya komunikasi ataupun terjadinya bias pada komunikasi tersebut. Kurang bersosialisasi dan berinteraksi cenderung membuat kesehatan mental semakin menurun. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dan sosialisasi dengan makhluk lainnya. Dalam proses interaksi dan sosialisasi ini terbentuklah komunikasi. Artinya, komunikasi terjadi dan tercipta di mana-mana. Komunikasi dapat menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menciptakan perdamaian, menyebarkan ilmu, pengetahuan, menerima informasi, dan juga melestarikan budaya. Namun, komunikasi juga bisa menghidupkan permusuhan, menanamkan kebencian, menyebarkan kebohongan, dan menghambat pemikiran. Kegagalan dan keberhasilan dalam komunikasi juga dapat menjadi penentu terbentuknya kesehatan mental. Lalu, generasi milenial adalah generasi yang rentan terhadap gangguan kesehatan mental seperti depresi. Generasi milenial tumbuh dengan lahirnya teknologi dan internet. Adiktif internet yang terjadi pada generasi milenial berakibat pada tumpulnya mereka dalam bersosialisasi. Akibatnya, banyak kegagalan dalam berkomunikasi, kegagalan berinteraksi dan inilah yang membuat generasi milenial rentan depresi. Kurangnya komunikasi akan menghambat kepribadiannya. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi dari aspek psikologi, yaitu ilmu yang berusaha mendeskripsikan, memprediksikan, dan mengontrol mental dan perilaku, baik komunikasi yang dilakukan melalui komunikasi antar personal, komunikasi antar kelompok, maupun komunikasi massa. Yang artinya, ilmu psikologi komunikasi dibangun berdasarkan berbagai teori yang berupaya menjelaskan bagaimana individu berinteraksi satu dengan yang lain berdasarkan tinjauan psikologi. Lalu, ada kesehatan mental. Kesehatan mental merujuk kepada kesehatan dengan keseluruhan aspek perkembangan seseorang. Kesehatan mental ini meliputi upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan hidup, hingga stres, ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri, bagaimana bersosialisasi, dan berkaitan juga dengan pengambilan keputusan. Ada kalanya dalam waktu tertentu manusia mengalami masalah kesehatan mental dalam kehidupannya. Lalu selanjutnya ada depresi. Depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, rasa tidak peduli, hingga kehilangan minat terhadap sesuatu yang sangat disukai. Setiap orang pasti pernah mengalami hal ini. Namun, seseorang dinyatakan depresi jika sudah lebih dari 2 minggu merasakan gejalanya. Jika tidak mendapatkan penanganan depresi, dapat menimbulkan penurunan produktivitas kerja, gangguan hubungan sosial, hingga rasa ingin bunuh diri. Selanjutnya ada fenomenologi. Fenomenologi sebagai sebuah ilmu juga adalah sebuah metodologi untuk menggapai kebenaran karena berasal dari pengalaman milik seseorang. Secara etimologis, fenomenologi merupakan terusan dari fenomenon dan logos. Kata logos sendiri pengertian dari uraian percakapan dan ilmu, sedangkan kata fenomenon adalah sesuatu yang nampak dan terlihat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif dengan tipe penelitian studi fenomenologi. Interpretif merupakan sistem sosial yang memaknai perilaku secara terperinci dengan cara observasi langsung. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model
Miles dan Huberman. Menurut keduanya, proses analisis dan data dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih dan memfokuskan, membuang, menyusun dan data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan. Lalu ada makna psikologi komunikasi. Menurut informan pertama, dalam jurnal tersebut memaknai psikologi komunikasi sebagai komunikator yang memberikan pesan tersebut. Dalam hal ini, peneliti memahami pemaknaan dari informan ketiga adalah sebagai psikologi komunikator. Psikologi komunikator memandang komunikasi tidak hanya dapat berbicara tetapi juga memerlukan penampilan yang meyakinkan. Artinya, komunikasi tidak hanya memperlihatkan apa yang dikatakan komunikator. Seseorang yang mempunyai komunikasi yang handal harus melengkapi dirinya dengan membuat orang lain percaya. Lalu menurut informan yang kedua, yang memaknai psikologi komunikasi sebagai bentuk pesan dan bahasa yang dengan mudah dipahami. Pesan yang dimaksud di sini adalah bahasa, yaitu kesimpulan kata-kata. Kekuatan bahasa yang dapat menggerakkan data, mengendalikan sesuatu. Bahasa itu merupakan cara manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya, dengan cara menggunakan kalimat ataupun gerakan. Interpretasi komunikasi yang efektif dapat mengatasi gangguan kesehatan mental. Harus ada pemahaman dari sudut komunikator dan komunikan. Keduanya dapat memberikan pengaruh penting pada saat komunikasi itu berlangsung. Lalu ada pengalaman generasi milenial mengenai penerapan psikologi komunikasi dalam mengatasi gangguan kesehatan mental. Dengan subfokus, pengalaman peneliti berusaha menginterpretasi bagaimana kehidupan sehari-hari dan kegiatan subjek yang bersangkutan untuk dapat dihubungkan dengan objek penelitian. Pengalaman dari narasumber atau informan kunci memungkinkan mendapat hasil untuk kemudian dapat menjadi pengetahuan. Lalu ada kesadaran generasi milenial dalam pentingnya psikologi komunikasi dalam mengatasi gangguan kesehatan mental. Peneliti meninjau kesadaran sebagai nilai dalam pentingnya psikologi komunikasi untuk mengatasi depresi. Nilai dalam penelitian ini mencakup nilai vital, dilihat dari latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, latar belakang suku, serta pengetahuan dan nilai kerohanian dengan menerapkan kepercayaan, perasaan, kebaikan, harapan, dan keyakinan. Lalu, psikologi komunikasi memiliki peran penting dalam membentuk dan mengatasi gangguan kesehatan mental pada generasi milenial. Komunikasi efektif, kesadaran, dan dukungan sosial dianggap sebagai elemen kunci dalam penanganan masalah kesehatan mental. Dengan kesadaran ini, generasi milenial menciptakan lingkungan komunikasi yang mendukung untuk membantu mereka mengatasi depresi. Mereka lebih terbuka untuk berbicara tentang masalah kesehatan mental, mencari dukungan dari orang-orang di sekitar, dan aktif terlibat dalam proses penyembuhan melalui komunikasi. Dalam konteks penelitian ini, kesadaran generasi milenial tentang pentingnya psikologi komunikasi sebagai sarana untuk mengatasi gangguan kesehatan mental menciptakan landasan bagi penerapan strategi komunikasi yang efektif dalam mendukung kesehatan mental mereka. Lalu ada baik, sekian yang bisa saya review dan sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan di hati maupun di pikiran. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.